Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pertemuan yang ke-9 Islam dan Tamadun Melayu. Suara Bapak terdengar? Dengar, Pak? Dengar Dengar. ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Lalu ini ada absen yang Bapak share di sini. Kan dari ini Adrian, Andri, Dila, Sopa, Iskandar, Lasmi, Lestari, M. Solihin, M. Sukri, M. Gani Alfikri, Muhammad Wahid Mustafa, Nur Fauzia, Nilam Sari, Raudatul Munawara, Rian Supriyadi, Roni Chandra, Robi Sugara, Ripaldi Arifin, Sriwayuni, Waliudzi Akmal, Lu Azara, Nurliana, Cindy, Muhammad Saiful. Ini kosmanya Robi Sugara nih atau Pak ya? Enggak, Pak. Dia udah keluar, Pak. Sekarang kosma siapa lagi? Sri Wahyuni, Pak. Oh, Sriwayuni. Oh, nanti mungkin Bapak minta bantu apakan absennya dengan dia kan? Oh, Sriwayuni ya. Iya, Pak. Oke. Lalu untuk persepsi, masih ingat Bapak apa materi kita sebelumnya? Yang UTS itu terakhir, Pak. Oh, tes terakhir ya. Iya, Pak. Ya, oke. Kemudian kalau sekarang rencananya ada tentang kerajaan dan kesultanan dunia Melayu. Nah, gitu. Pengen tahu rasanya? Boleh, Pak. Boleh. Boleh ya. Mau- Lalu untuk capaian pembelajaran lulusannya sama seperti biasa, mampu menguasai prinsip-prinsip komunikasi media, menguasai teknik investigasi dan pelaporan berita, menguasai prinsip-prinsip kerja redaksi, ya semuanya berhubungan dengan penyiaran Islam gitu. Kemudian CPL-nya untuk yang ini, CPMK untuk materi ini mungkin mahasiswa mampu menjelaskan tentang Islam dan tamadun Melayu. Nah, gitu. Jadi di CMP berapa ya? 4 atau berapa gitu kan? Uh, Islam dan tamadun Melayu. Lalu ini materinya kita mulai pembelajarannya. Udah kelihatan kan materinya? Ya, Pak. Udah, Pak. Udah kelihatan, Pak. Jadi materi inti kita saat ini kerajaan dan kesultanan dunia Melayu. Nah, garis bawahi ya, sini ada kata kerajaan, ada kata kesultanan. Nah, kerajaan, kesultanan. Ingat ya dua kata itu ya. Jadi emangnya kerajaan dan kesultanan itu berbeda? Nah, nanti kita akan ulas lebih lanjut. Jadi perantau dari Sumatera ke Semenanjung Malaysia itu topik subtopiknya gitu. Jadi penamaan kerajaan itu ini antara kan Bapak bilang tadi antara kerajaan dan kesultanan. Jadi penamaan kerajaan itu berkisar sekitar abad atau berlangsung sekitar abad ke-7 dan 13 Masehi, yaitu masa Hindu dan Buddha. Makanya di saat itu kalau di masa Hindu dan Buddha abad ke-7 dan 13 itu kita mengenal namanya kerajaan gitu. Kerajaan Melayu Jambi, bukan Kesultanan Melayu Jambi, tapi Kerajaan Melayu Jambi. Itu namanya waktu itu masa Hindu dan Buddha. Kemudian ada Kerajaan Dharmasraya di Sumatera Barat. Kalau Melayu Jambi di Jambi, Sriwijaya di Palembang,
Kemudian juga ada kerajaan Minangkabau. Makanya di Minangkabau itu eh, disebut salah satunya adalah kerajaan itu, kerajaan Minangkabau, kan? Kemudian eh, untuk eh, pada di Riau, untuk di Riau sendiri di saat itu ada namanya kerajaan Kandis, Keritang, Gasip, ada sebagainya banyak di saat abad ke-7 sampai 13 itu. Kita tahu kerajaan Kandis itu sampai sekarang eh, diklaim lokasinya di Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Sengingi. Ini berdekatan itu. Tapi bukti-bukti sejarahnya lagi diteliti, tapi para ahli meyakini lokasinya di Kuansing. Kemudian mengapa pula ada namanya kita mau antara Minas dan Duri itu ada namanya Kandis, Pak? Itu kita perlu lebih dalami kenapa pula nama kawasan itu adalah Kandis. Tapi kalau kawasan Kandis yang antara Minas dengan Duri itu kawasan baru berkembang. Sejarahnya mengapa nama itu mungkin perlu ditelusuri lagi. Tapi kalau menurut ahli yang namanya kawasan kerajaan Kandis itu berada di Kuansing. Itu namanya di orang masyarakat bilang di sana namanya Padang Candi karena banyak bukti-bukti sejarahnya ada memang ada di sana sering ditemukan pigmen bata dan lain-lain. Kemudian kalau keritang itu kan memang ada arah ke Tembilahan itu memang di Inhil itu ada namanya memang keritang sampai sekarang. Kalau Gasip ya kalau di Siak ada namanya Koto Gasip, memang ada juga Gasip kawasan situ. Tapi kita perlu dalami lagi bukti sejarahnya. Jadi sejak masuk dan berkembangnya agama Islam di Sumatera, kalau tadi kerajaan-kerajaan yang Bapak bilang tadi itu masa Hindu-Buddha. Jadi abad ke-7 sampai 13 itu ada yang bilang kerajaan Melayu Jambi itu abad ke-4, ada yang bilang abad ke-7, ya sekitar situlah. Kemudian sejak masuknya Islam atau Islam berkembang, menjadi dinamakan itu kesultanan lagi, jadi tidak kerajaan. Jadi kalau penyebutan Samudra Pasai itu tidak kerajaan Samudra Pasai, tapi sudah Kesultanan Samudra Pasai. Itu bedanya. Di saat Islam masuk abad ke-13, kan? Itu sudah mulai penyebutan nama kawasan yang ada rajanya itu, atau kalau dulu kan karena kerajaan itu namanya raja, kalau semasa berkembangnya agama Islam, kawasan yang ada sultannya, makanya dinamakan kesultanan. Jadi kalau di Siak itu namanya bukan Raja Siak, tapi Sultan Siak gitu penyebutannya. Jadi Kesultanan Samudra Pasai, Barus, Deli, Asahan, Langkat, Siak Sri Indrapura, Indragiri, Rokan, dan sebagainya. Ya, kemarin di pelajaran kita sebelumnya juga ada dibilangkan kerajaan Kuntu. Jadi banyak kerajaan-kerajaan kecil. Jadi kalau di sini di dekat Kampar arah sini ada juga Gunung Sailan, banyak kerajaan-kerajaan yang lainnya. Lalu sementara itu di sekitar Semenanjung tumbuh kerajaan perbatasan Semenanjung dengan Siam, dikenal Prasasti Ligor, menyebutkan seperti Situmarat, Langkasuka, dan setelah Islam Kesultanan Malaka, Johor, Kedah, Perak, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Terengganu, Kelantan, Perlis. Makanya sejumlah kesultanan yang ada di Malaysia inilah menjadi cikal bakal gabungan menjadi sebuah negara Malaysia itu, yang sampai sekarang kesultanannya itu masih kerajaannya itu masih tetap dipertahankan. Jadi Malaka, Johor, Kedah, Perak, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Terengganu, Kelantan, Perlis. Cuman sekarang
yang Malaka yang tidak termasuk dalam eh, pengintegrasian sejumlah kerajaan itu, karena di sana itu kerajaan Malaka itu berpindah ke Riau Kepulauan kita, ke Lingga, makanya tidak termasuk dia. Padahal Malaka itu dulu sangat terkenal. Tapi kenapa kok tidak masuk dalam sebuah kawasan yang dianggap itu diperhitungkan di Malaysia? Nanti kita akan sampai ke sana. Mengapa seperti itu? Lalu untuk bukti arkeologisnya dan sumber manuskrip dan buku-buku menjadi sumber kajian. Dari kajian diangkat subtajuk umpamanya diaspora secara timbal balik antara Sumatera dan Semenanjung Malaysia. Analisis dan interpretasi itu merupakan benang merah dari bahasan ini, dan pada bagian akhir diperoleh beberapa bukti, kesimpulan, dan saran. Lalu contoh relevan dari konsep yang diajarkan tadi itu, salah satunya kalau kita sebut, nah ini contoh relevannya ya. Sampai sekarang contoh relevannya kayak kerajaan Kandis di Kuansing tadi. Kemudian ini kerajaan Kesultanan. Kalau di Riau ini ada yang terkenal itu ya Siak Indrapura, Indragiri, Rokan, dan banyak kerajaan-kerajaan lain. Contoh yang relevannya ya sampai sekarang kalau mau lihat buktinya ya Istana Siak itu berdiri megah. Memang menjadi daya tarik tersendiri. Kemudian kalau contoh yang relevannya sekarang seperti Bapak bilang tadi, kerajaan-kerajaan ini yang di Malaysia itu yang menjadi cikal bakal negara itu sampai sekarang namanya mereka dalam bentuk persemakmuran. Persemakmuran itu berarti pengintegrasian kerajaan-kerajaan menjadi sebuah negara yang bernama Malaysia. Yang kalau memang menurut perjalanannya mereka dijajah oleh Inggris, dan Inggris memberi mereka kemerdekaan. Jadi berbeda dengan Indonesia. Kalau Indonesia dijajah Belanda, merdeka Indonesia hasil perjuangan rakyat Indonesia. Kalau Malaysia, semua catatan sejarah mengatakan kemerdekaan mereka memang diberikan oleh Inggris. Jadi sampai sekarang ya pen-pen saja kalau hubungan diplomatik antara Malaysia dan Inggris itu sangat dekat. Dan beberapa negara Eropa, masuk negara-negara lainnya. Jadi untuk yang selanjutnya yaitu tentang keterkaitan bahan kajian yang diajarkan dengan bahan kajian lainnya. Banyak di beberapa penelitian-penelitian dan yang lainnya menjelaskan tentang ini. Jadi di saat ini masa kerajaan, ini masa kesultanan. Yang kalau mau kita fokuskan ke pelajaran kita kan sekarang Islam dan Tamadun Melayu. Berarti kita mengerucut ke kesultanan yang ada di sekitar Riau. Kalau dari buku ini, ya dari materi Bapak yang ini, salah satunya Kesultanan Siak Indrapura, Rokan, Indragiri. Meskipun sebenarnya di Riau Kepulauan itu ada sebelum kesultanan ini sudah ada namanya kerajaan Lingga. Karena waktu itu Malaka mungkin tidak kondusif, pusat kerajaannya pindah ke Riau Kepulauan. Jadi keterkaitan bahan kajian yang diajarkan dengan konteks kehidupan dan isu-isu mutakhir, sudah Bapak bilang tadi, untuk negara Malaysia merupakan persemakmuran dari beberapa kerajaan. Oke, silakan Rian ngechat di room chat. Pengen beli kuota dulu. Mungkin kuotanya habis, silakan. Kemudian untuk hasil
penelitian. Ini penelitian ya. Kita akan share tentang ini yang kita ulas tadi. Ini ada penelitian dari Suwardi Muhammad Samin atau Suwardi MS. Pak Suwardi MS ini adalah orang Kuansing. Jadi berdasarkan tulisan Pak Suwardi MS inilah materi kita ini kita ulas. Inilah link semacam jurnalnya. Jadi kalau di jurnal yang dia bahas ini dibilang kalau dunia Melayu itu kawasan kepemimpinan, sama ya, beberapa wilayah. Kemudian ruang lingkup mengenai kerajaan masa Hindu-Buddha, Kesultanan masa Islam di Sumatera dan Malaysia, akulturasi dan sinkretisme kebudayaan di kedua kawasan, kemudian perbandingan sistem pemerintah kerajaan dan kesultanan di Sumatera dan Malaysia. Lalu kita membahas tentang kerajaan-kerajaan masa Hindu dan Buddha di Sumatera dan Malaysia, seperti yang sudah dijelaskan dalam PowerPoint tadi. Ada nama kerajaan Melayu Jambi. Jadi kerajaan Melayu Jambi ini berlangsung sampai 771 Masehi. Begini. Jadi kalau diperkirakan abad keempat dan kelima, kerajaan Melayu Jambi itu sudah ada. Jadi kalau orang bertanya kerajaan mana yang cepat atau duluan ada di Indonesia, ya salah satunya ya kerajaan Melayu Jambi. Ini urusannya dengan Melayu ya. Kemudian kerajaan Dharmasraya, ini kelanjutan dari kerajaan Jambi. Lokasinya sekitar 300 km tuh arah ke Sumbar. Sekarang masuk Provinsi Sumatera Barat, berbatasan dengan Provinsi Riau di Kabupaten Otan ini. Di tepi Batanghari atau ke arah hulu selanjutnya di Uli Kozok. Ini pengarangnya ya, menyebut kalau sebuah kompleks ritual politik dengan jumlah penduduk yang lumayan besar. Kemudian survei arkeologi di Muara Jambi pada kesimpulan bahwa dilihat dari segi luasnya, keindahan dan jumlah bangunan, Muara Jambi tidak kalah dengan situs lain di Sumatera. Jadi bangunannya lebih besar di Sumatera. Jadi bangunan lebih besar dari Palembang menambahkan bahwa situs Muara Jambi itu jelasnya ada beberapa tulisan-tulisan yang sudah dibuat itu khusus Jambi dan Dharmasraya. Lalu untuk kerajaan Minangkabau. Jadi Minangkabau itu bukan kesultanan ya. Jadi waktu kerajaan Minangkabau itu tidak masa Islam, itu masa Hindu-Buddha. Kerajaan Minangkabau. Sebutannya kerajaan, bukan kesultanan Minangkabau, berbeda ya. Jadi berdasarkan prasasti yang ditemukan di Sungai Langsat. Jadi ada prasasti di Sungai Langsat, Sumatera Barat. Pada tapak Arca Aditya Warman. Jadi sebagai pendiri kerajaan Minangkabau itu, dia itu berdarah Melayu. Jadi Minangkabau itu pendiri kerajaannya juga berdarah Melayu itu. Jadi Minangkabau itu bukan berbeda dengan Melayu ya. Minangkabau itu intinya bagian dari Melayu, karena Aditya Warman yang berdasarkan arca yang ditemukan di Sungai Langsat itu ada namanya kawasan di Sungai Langsat, Sijunjung Dapa sekarang kabupatennya tuh. Menemukan arca itu menyebutkan kalau Aditya Warman itu ya
berdarah Melayu sebagai hasil pernikahan darah Peta atau Jingga dengan bangsawan Singosari. Nah, jadi otomatis kerajaan Minangkabau itu ya ada hubungannya dengan Singosari juga di Jawa. Nah, yang Singosari ini kalau berdasarkan tulisan Bapak Surdi MS ini tidak tidak rajanya gitu kan, tapi bangsawan di Singosari sebagai putri Melayu yang dibawa ke Jawa. Jadi putri Melayu waktu itu pernah dibawa ke Jawa, dipersunting oleh bangsawan Singosari oleh ekspedisi Pala Melayu sekitar 1275. Jadi kerajaan Minangkabau itu ya berdiri sekitar 1347 Masehi. 1347 Masehi berpusat di Pagaruyung. Pagaruyung, Batu Sangkar. Batu Sangkar. Jadi masyarakat Minangkabau menganut adat Perpati. Adat ini bermula dikembangkan oleh Datuk Perpati dan Sebatang yang menganut garis keturunan dari pihak ibu atau matrilineal. Seperti itu ya. Kalau Minangkabau sampai ke Negeri Sembilan di Malaysia. Jadi di Negeri Sembilan Malaysia itu sudah diakui oleh banyak pihak, termasuk masyarakatnya sendiri, yang mereka berasal dari kerajaan Minangkabau. Jadi sampai ke Negeri Sembilan di tanah Semenanjung Malaysia, Negeri Sembilan rajanya keturunan Raja Minangkabau. Jadi namanya Raja Buddha Atantrik Aditya Warman. Jadi banyak meninggalkan patung dan prasasti yang melukiskan dia sebagai penguasa sebagian besar Sumatera Tengah pada abad abad 14. Surawasa di bawah Aditya Warman disebut juga perintah bumi emas. Jadi kejayaan kerajaan Minangkabau ini ya sampai abad ke-14 itu beberapa kawasan di Sumatera Tengah. Jadi kayak di Riau, kawasan-kawasan Kampar sampai ke Kuansing, itu diyakini menjadi di bawah kekuasaan kerajaan Minangkabau di saat itu. Maka jangan heran adat istiadat di Kuansing, di Kampar, ya sama dengan Sumatera Barat. Mengapa itu sama? Ya karena sejarahnya seperti itu. Dulu itu kawasan memang kawasan kerajaan Minangkabau sampai ke sana. Dalam luas di Sumatera Tengah ini beberapa kawasan memang menjadi kawasan kerajaan Minangkabau. Kemudian kerajaan atau kedatuan Sriwijaya. Kalau orang kan tahunya kerajaan Sriwijaya. Sebenarnya sebelum Sriwijaya ada itu ya juga ada kerajaan-kerajaan tua lainnya yang sudah Bapak bilang tadi, kerajaan Jambi, Damasraya, Minangkabau. Jadi di Sumatera Barat sekarang itu ya ada dua kerajaan tua, di Damasraya satu, di Batu Sangkar satu. Kemudian untuk kerajaan Sriwijaya, dia membilangkan kedatuan. Makanya sekarang juga ada istilahnya datu gitu kan. Itu bukan berarti tak ada asal usulnya. Kalau di kerajaan Sriwijaya itu kedatuan namanya. Kedatuan Sriwijaya gitu. Jadi pemerintahan dipimpin datu. Datu, kalau kita bilang datu, maka kerajaan disebut kedatuan. Jadi datu yang memimpin kalau di Sriwijaya dulu. Kalau orang yang memang mengerti tentang sejarah, ya di Sriwijaya itu datu apa yang memimpin gitu. Jadi bukan raja, bisa saja penyebutan rajanya sama, tapi lebih condongnya disebut sebagai datu. Lalu Sriwijaya di Palembang pusatnya. Jadi sudah dari Melayu Jambi, Damasraya, Minangkabau, barulah ke Sriwijaya. Begitu urutannya keberadaan kerajaan itu. Kerajaan Sriwijaya itu di Palembang,
Jadi sejumlah prasasti-prasasti yang memberi petunjuk Sriwijaya paling awal pengguna bahasa Melayu pada periode 683 sampai 686 Masehi. Jadi kerajaan Melayu Jambi diperkirakan abad 4 sampai 7. Nah, ini abad 6 sudah ada gitu penggunaan bahasa Melayu di saat itu di Sriwijaya. Jadi bukan berarti Melayu itu awal-awalnya hanya kok Melayu. Dia memang perkembangan Melayu atau identik dengan bahasa Indonesia sekarang tuh diawali dari ini. Nah, dari sejumlah pusat-pusat kerajaan masa dulu ya kerajaan Melayu gitu. Kemudian dari beberapa eh, ibu kotanya merupakan pusat agama Buddha yang penting sampai abad ke-13. Nah, jadi di saat itulah kerajaan di kawasan Sriwijaya itu berkembang sekali agama Buddha. Jadi salah satu prasestinya itu disebut kedudukan bukit. Nah, mungkin waktu kita kecil-kecil atau pelajaran SMP atau SMA itu ya, ada prasasti kedudukan bukit. Nah, kadang-kadang guru kita nyuruh ke depan gitu. Sebenarnya itu sebuah prasasti di kerajaan Sriwijaya menyebutkan kalau pusat kerajaan itu menjadi untuk pusat kerajaan Melayu di sana. Kemudian oleh transkrip terjemahan antara lain Sriwijaya pernah diserang India jadi pada tahun 1025 Masehi. Nah, disebutkan juga saat itu Sriwijaya memang pernah diserang oleh India. Nah, jadi India timbul pusat-pusat perdagangan mereka di Jawa, Sumatera Utara, dan Malaya. Jadi jangan dianggap India itu kayak sekarang dia tidak terdengar ada perang-perang, ada ini. Sebenarnya mereka juga sebuah ke peradaban yang sudah tinggi, bahkan pernah menyerang Sriwijaya di saat abad ke tahun 1025 Masehi. Ini berdasarkan transkrip-transkrip atau terjemahan yang oleh beberapa peneliti. Lalu itu Sriwijaya, kemudian kerajaan Hindu, Buddha di Riau. Nah, jadi kalau di Hindu Buddha di Riau, otomatis hubungannya dengan kawasan-kawasan sungai yang ada. Jadi kayak muara-muara sungai di Indragiri, cuma ditemukan juga bercorak Hindu, kayak kepala gajah, gitu kan. Kerajaan Kandis di hulu Sungai Indragiri atau Batang Kuantan ditemukan sisa bata di Botuang, dan nama lokasinya disebut Padang Candi. Nah, kemudian yang seperti Bapak jelaskan tadi, pada Sungai Kampar ada kerajaan Katangka di Bukit Hyangka Malakewi, lokasi di dekat kompleks Candi Muara Takus. Nah, jadi dekat Candi Muara Takus itu ya diklaim juga dulu sebuah kerajaan. Nah, tapi namanya ada dua di sana. Di sana ada namanya kerajaan Katangka, dan di bagian hilirnya ada kerajaan Sejangkang. Nah, jadi pernah menjadi bagian dari Sumatera atau Minangkabau setelah itu. Nah, di aliran Sungai Siak itu ya di cabang Sungai Gasip ya ditemukan sisa kerajaan Gasip. Nah, waktu itu beragama Hindu ya kalau di Kota Gasip Siak itu. Nah, dari Gasip berkembang menjadi kerajaan Siak Indrapura. Jadi kerajaan Siak Indrapura, Kesultanan Siak Indrapura itu pada masa Islam sebelumnya itu ada kerajaan di Gasip. Nah, Gasip. Jadi sekarang ada namanya kalau di Siak itu Kota Gasip gitu. Sebenarnya itu adalah awal-awalnya anak sungai dan sebuah kerajaan gitu. Nah, lalu di aliran Sungai Rokan ada sisa kerajaan di Karangbesar dan yang lain-lain, bermuara di Bagan Sepiapi. Bukan berarti ada kerajaan yang bukan Sepiapi. Di sini dibilangkan penghujung abad ke-9 itu kelompok manusia berasal dari tanah seberang semenanjung Malaya memasuki Sungai Rokan yang bermuara di Bagan Sepiapi. Bu. Ya.
Kemudian ada di Sungai Rokan sampai ke hulu, di Batang Sosa sampai ke Karang Besar. Seperti kita kalau di kampus kita kan setiap hari itu di Rokan Hilir. Nah, dulu ya kelompok manusia berasal dari tanah seberang maksudnya dulu. Nah, dari Malaya, dari Malaysia tuh ya. Sudah di Sungai Rokan terus dia ke hulu. Dan Maharaja di Raja Pagaruyung bernama Mahyudin merupakan sebagai salah satu di Rokan Hulu atau Karang Besar. Makanya Rokan Hulu itu dulu ya juga bagian dari kerajaan Minangkabau atau Pagaruyung. Karena pengaruh Pagaruyung atau Minangkabau itu di Sumatera bagian tengah ini cukup besar sampai ke Rokan. Ya, termasuk sekarang kalau kita ke Kubu, datuk-datuk di sana masih meyakini mereka berasal dari atau bagian dari kerajaan Minangkabau dulunya. Karena Bapak pernah baca sejumlah informasi setelah datuk-datuk itu berembuk, mereka menggaji asal-usulnya ya dulu di bawah Minangkabau di Kubu itu. Kalau di kawasan Bagan Siapi mungkin bisa saja dari beberapa orang yang masuk dari Malaya. Oke, kerajaan Hindu-Buddha di Selat Malaka dan Malaysia. Nanti bisa kita dalami sendiri dari jurnal ini yang sudah Bapak berikan. Tulisan dari Pak Suardi MS ini sangat bagus dan akan bisa menambah wawasan mahasiswa. Lalu untuk kerajaan Malaka, kerajaan Perak, kerajaan Kedah akan dibaca. Kemudian di semasa Islam itu ada ini waktunya mau habis, kita kejar sedikit ya, kita kebut sedikit. Kesultanan masa Islam di Sumatera, Kesultanan Aceh, Darussalam, dan beberapa tempat. Kerajaan Islam di Sumatera Timur, di Deli Serdang, Asahan, Langkat. Ini kawasan-kawasan di Sumatera Utara sekarang itu ya kawasan Melayu sampai sekarang itu juga. Kemudian kalau di Riau berkembang yaitu pemimpin yang bergelar Sultan di akhir namanya diberi Sultan Shah. Terbentuk kemarajaan Kesultanan Melayu Johor Riau. Okay. Kemudian Kesultanan Palembang. Jadi di Palembang itu di samping dia kerajaan Sriwijaya juga ada Kesultanan Palembang, Kesultanan di Semenanjung Melayu, Kesultanan Kedah, Kesultanan Negeri Pahang, kemudian Kesultanan Terengganu, Kemarajaan Kesultanan Melayu Johor Riau, Lingga Pahang, lalu Kesultanan Selangor. Oke, akulturasi dan sistematika budayanya. Ini dapat nanti diulas saja. Lalu untuk selanjutnya silakan simpulkan siapa yang bisa. Jadi nanti kalau ini ada tugas untuk selanjutnya kita tugas individu ya, pertemuan ke-9 ini waktunya mepet ini udah mau habis, kita kebut saja. Tugas individu pertemuan ke-9 nanti linknya Bapak kirim ke grup 2 menit 30 detik lagi. Nama, NIM, kemudian ringkas materi kerajaan dan kesultanan dunia Melayu, kasus Sumatera dan Semenanjung Malaysia yang kita pelajari tadi. Filenya di grup juga Bapak kirim. Kalau yang belum mau download di Google Form ini juga bisa. Filenya sama kayak tadi.
Setelah itu, setelah di-download atau kalau yang sudah ada filenya di grup, silahkan dibuka, lalu diringkas, ketik di Word, di Microsoft Word. Berarti kan ada beberapa lembar. Nanti upload filenya di Google Form ini. Di sini ada yang mau tanya? Paham? Tugas individu pertemuan 9 ini diketik, kayak yang telah Bapak dedahkan tadi itu diketik. Nanti kirim dalam bentuk Word, ya buatlah nama di kopernya gitu kan. Tugas individu pertemuan ke-9 Islam Tamadun Melayu, nama umpamanya Mustafa Adrian Prayana atau Rian Supriyadi, gitu. Jadi buat nanti itunya ringkasannya, ketik ya. Ya, yang penting-penting saja yang sesuai materi kita yang akan mendukung untuk pertemuan kita ini. Ini bagian dari upaya agar mahasiswa memiliki tingkat pengetahuan tentang sejarah. Mungkin dengan mengetik menggunakan jari kita akan lebih paham. Setelah itu upload. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Ini waktunya tinggal 1 menit. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Nanti langsung join lagi untuk pertemuan selanjutnya ya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada, Pak. Ada soalnya paham? Tugas individu di Google ini. Link tugasnya mana, Pak? Hah? Link tugasnya. Ini Bapak share di grupnya. Belum, keburu banget lah. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini itu linknya sudah Bapak share di grup.